tambah mantep. Atau mungkin ada yang pernah dengar lupa-lupa dikit, alhamdulillah ingat kembali. Atau yang lainnya mungkin belum pernah dengar, alhamdulillah dapat tambahan ilmu. Jadi demikianlah kebudayaan salaf kita, kebiasaan salaf kita. Kalau bertemu itu menyampaikan ilmu untuk memantapkan, ataupun untuk mengingatkan, ataupun untuk memberitahukan. Jadi bisa dapat lebih mantap ilmunya, bisa yang lupa ingat kembali, atau memang sebelumnya belum mengerti sebagai tambahan ilmu. Nah, berapa? 60 menit ya, dipotong 10 menit, tinggal 50 menit ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama karena kita juga nggak biasa bicara lama. Baik, terkenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, jadi yang nempel As-Siddiq ya. Ya, banyak pernyataan kenapa dinamakan As-Siddiq. Di antaranya karena jujur. Jadi sebelum masuk Islam pun terkenal dengan orang jujur. Maka tatkala ada kisah di Madinah ini, orang Yahudi mengatakan kepada Abu Bakar, innallaha fakir wa nahnu aghniya. Dibaliklah. Kenapa kok bisa? Karena Allah mengatakan wa aqridullah qardan hasana. Berikanlah hutang kepada Allah. Kalian harus menghutangi Allah. Berarti Allah fakir wa nahnu aghniya. Akil matakul, aqulu matasma. Coba diulang lagi, coba. Pikirkan yang kamu ucapkan, jangan ngawur ngomong. Yang aku omongkan ya yang kamu dengar tadi. Allah fakir wa nahnu aghniya. Abu Bakar tentunya marah ya. Dihabisi orang ini, dipukul sampai terluka parah. Setelah terluka parah, menghadap Rasulullah. Abu Bakar hati-hati loh ya. Sebelumnya ketika Abu Bakar mau memukul itu dia mengancam, kita itu ada perjanjian damai loh. Apa perjanjian? Setelah engkau mencela Allah dan Rasulnya, nggak ada perjanjian. Dipukuli sampai terluka parah, menghadap Rasulullah. Mengadu, dipukuli oleh Abu Bakar. Abu Bakar dipanggil, benar Abu Bakar? Benar. Kenapa? Ya, Abu Bakar nggak akan bohong. Ya benar, karena dia telah menghina Allah dan Rasulnya. Mengatakan innallaha fakir wa nahnu aghniya. Akhirnya orang Yahudi, wallah ya Rasulullah kadzab. Nggak benar orang. Nggak, saya nggak ngomong. Nah, inilah orang repot kalau menghadapi pembohong itu, repot kita ya. Sabar menghadapi orang pembohong itu sabar. Turun ayat membela Abu Bakar, memang orang jujur. Sebelum masuk Islam pun As-Siddiq, orang jujur. Akhirnya turun ayat, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha fakir wa nahnu aghniya sanaktubu maqalu wa qatlahumul anbiya wa dzuqu adzabal hariq. Intinya turun ayat ini membela Abu Bakar. Di antara yang mengatakan kenapa As-Siddiq? As-Siddiq karena Rasulullah pernah mengatakan semua orang ragu-ragu, tidak langsung masuk ketika diajak dakwah, diajak Islam itu yang lain masih mikir-mikir, tidak nolak, banyak yang nggak nolak, banyak yang nolak, tapi mikir-mikir. Abu Bakar nggak perlu mikir-mikir, langsung beriman, langsung mau mengikuti ajaran Islam, mengakui Rasulullah sebagai Nabi, nggak mikir-mikir lagi. Maka dikatakan As-Siddiq. Ada juga yang mengatakan gara-gara kisah Isra Mi'raj ini yang terkenal ini. Ketika Isra Mi'raj, orang-orang bimbang. Ya, masuk Islam itu bimbang gitu loh. Kadang-kadang orang itu tadinya mau ngikut tuh jadi nggak ragu, itu wajar. Dalam segala hal itu wajar gitu tuh, karena ada sesuatu yang aneh gitu.
Dulu banyak yang ya sebagian ormas itu ikut kita ngaji taklim gini. Tapi ketika idnya mulai beda, mundur dia. Sebagian orang mundur lagi, nggak jadi ikut lagi. Oh, idnya nggak sama. Ini karena id nggak sama kalau zaman dulu itu bukan problem. Jadi zaman dulu nenek moyang kita, meskipun di Saudi nanti Arafah, kita belum puasa itu biasa, tidak masalah. Mereka apa? Lempar jemroh, artinya tanggal 10 Dzulhijjah, mereka nyembelih. Di negeri lain puasa, zaman dulu tidak masalah. Karena nggak dengar telepon, nggak dengar apa-apa. Jadi sebenarnya pendapat nanti ini karena hari Arafah mengingatkan kembali, kadang-kadang itu beda dengan Saudi kita nanti. Mereka wukuf, kita tanggal 8, mungkin kan ya. Zaman dulu itu bukan problem. Karena zaman dulu nggak dengar kabar kita. Santuy atau santai kita. Orang dulu ibadah itu nanti jamaah haji pulang ke negerinya, oh kami id hari Jumat, iya ya. Wah di Indonesia Sabtu, mungkin dulu itu, tapi nggak ada problem. Yang dulu benar, insya Allah sekarang benar dan nanti akan benar. Yang tanpa problem semacam itu loh. Kalau dulu benar, sekarang benar, besok ya benar. Nggak ada agama dulu benar, sekarang salah. Ini kembali, kalau ada masalah orang mundur. Ada Isra Mi'raj orang mundur. Wah repot, Nabi ini semakin nggak masuk akal omongannya. Semalam Masjidil Haram, Masjidil Aqsa naik ke sisi Allah, balik turun ke Makkah. Nggak masuk akal. Belum ada pesawat saat itu. Kalau sekarang mungkin masuk akal ya. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram 2 jam, PP 4 jam, masih sisa untuk menghadap Allah. Akalnya orang sekarang mudah menerima. Akalnya orang dulu ya repot. Banyak yang balik lagi. Abu Bakar enggak. Kalau ngomong yang lebih nggak masuk akal dari ini, aku percaya. Ini intinya As-Siddiq. Nah, ini. Taib, nama lainnya Latik, terkenal juga. Ya, terkenal dengan Al-Atik. Anta atikullah minan nar, kata Rasulullah. Engkau yang dibebaskan Allah dari neraka. Ada yang mengatakan karena wajahnya ganteng. Jadi orang Arab kalau ada orang ganteng Atik gitu, menyenangkan dilihat, Atik. Atau wajahnya itu dianggap. Jadi kalau datang itu orang langsung menganggapnya gitu. Jadi kalau ngomong itu dipercaya, jadi perantara laku gitu ya. Memberi syafaat, intinya orang punya kedudukan lah. Atau ada yang mengatakan Atik karena ibunya kalau melahirkan mati terus. Akhirnya dia nggak mati, dibawa ke Ka'bah. Atik minal maut, yang terbebaskan dari kematian. Saudara semuanya mati, lahir Abu Bakar hidup. Itu diantaranya. Taib, terkenal dengan Atik. Sebelum masuk Islam namanya Abdul Ka'bah, terkenal kan ya. Namanya Abdul Ka'bah sebelum masuk Islam. Kemudian asli namanya akhirnya ganti Abdullah ibnu Utsman. Abdullah ibnu Utsman. Nanti ketemu Nabi di Murrah. Murrah itu kakeknya Nabi keberapa gitu. Ketemu Murrah. Jadi termasuk satu kakek agak jauh. Agak jauh gitu. Ketemu Rasulullah SAW di kakeknya Murrah. Taib. Bapaknya masuk Islam akhir-akhir. Kalau ibunya agak awal-awal. Kisah masuknya ibunya terkenal, yaitu ketika Abu Bakar mulai melihat Rasulullah dakwah kan diganggu sendirian. Ustadznya satu, Rasulullah saja. Yang lain tidak ada ustadznya. Akhirnya beliau membantu menjadi ustadz gitu, ya. Dijadikan pengajar, bantu dakwah Rasulullah. Kan Rasulullah dakwah diganggu tuh. Akhirnya Abu Bakar ingin izin juga ikut bantu dakwah. Akhirnya dakwah di Mekah dipukuli orang banyak. Di antaranya terkenal Utbah, mukuli sampai terluka parah, sampai pakai sandal segala, sampai hampir matilah Abu Bakar. Datanglah Bani Taim, Abu Bakar At-Taim datang menolong, membantu, menyelamatkan, bawa pulang. Wallahi kalau mati ini kita bunuh Utbah. Pokoknya kalau ini mati kita harus balas. Jadi termasuk ya demikianlah orang itu kadang-kadang meskipun
mereka itu belum Islam semuanya. Kalau anak buahnya, keluarganya, tetangganya, gengnya diganggu ya marah. Jadi sebenarnya ini termasuk jahiliyah. Sebenarnya mati nggak mati itu benar atau salah dilihat. Kalau salah baru dibela, kalau salah dibela. Kalau benar baru dibela, kalau salah ya tetap meskipun anak kita, saudara kita, bapak kita ya kita serahkan kepada yang berwajib. Nah, termasuk jahiliyah ya seperti itu. Intinya Bani Taim ya bela. Nanti kalau mati apa? Kita bunuh. Utbah yang ya banyak sebenarnya yang menyakit, tapi yang paling parah kan Utbah ini. Akhirnya apa? Tidak sadar lama gitu. Ibunya Ummu Khair yang tadi nantinya masuk Islam, Ummu Khair ngelihat sadar, ya Allah nak makan minum biar agak kuat. Makan minum agak kuat. Saya nggak mau makan minum. Bagaimana kabar Rasulullah dulu? Rasulullah ada masalah nggak? Ibunya Ummu Khair, ya saya nggak kenal Rasulullah, nggak ngerti. Kalau gitu tanya ke Ummu Jamil. Imra'atun katamat imanaha, seorang wanita yang saat itu masih menyembunyikan Islamnya. Datang ke Ummu Jamil, ayo ke anakku. Dia nanya tentang Rasulullah Muhammad. Wa ma'adri Muhammadan wala ibnak. Aku nggak kenal Muhammad, nggak kenal anakmu. Akhirnya Abu Bakar, Ummu Jamil, nggak apa-apa, cerita saja, ini ibuku, nggak masalah. Meskipun belum Islam, nggak masalah. Ya, ma'alik, nggak apa-apa. Akhirnya Rasulullah baik, sehat walafiat. Akhirnya ibunya lah, sekarang Rasulullah sudah sehat, minum. Biar enggak, bawa aku ke hadapan Rasulullah. Biar ngerti langsung gimana. Maka datanglah ke sebuah rumah yang di situ ada Rasulullah, markas Islamic Center kalau bahasa kerennya sekarang. Ya, ada ke Islamic Center di situ. Datang ke situ, Masya Allah, Rasulullah langsung bangkit, merangkul, mencium Abu Bakar. Tanya gimana kabarmu, kok bisa terjadi. Intinya yes, ada dialog, para sahabat nangis semua. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini ibuku ini adalah fiha khair, ada kebaikannya, tolong doakan. Rasulullah berdoa, belum turun tangannya, masuk Islam ibunya. Harun bapaknya masuk Islamnya sebagaimana kebanyakan orang-orang Mekah ketika Fathu Makkah. Sebelum Islam juga nggak pernah minum khamr, nggak pernah mabuk. Mabuk dulu itu bukan aib. Bahkan setelah Islam datang dikatakan tidak apa-apa kan awal-awal. Apalagi belum Islam, orang baik mabuk itu bukan jadi jelek, tapi tetap nilainya tetap turun. Meskipun bukan jelek, yang nggak mabuk dianggap lebih istimewa. Maka kenapa nggak minum? Asunu muru'ati, asunu irdi. Aku jaga muru'ahku, aku jaga kehormatanku. Tidak pernah pula nyembah patung. Mereka budayanya sejak kecil diajak ke patung. Beliau pernah cerita mendekati balik, dia diajak ke patung-patung Lata, Uzza dan sebagainya. Mereka biasa gitu. Jadi mulai kecil dilatih. Maka kita harus melatih keluarga kita. Kalau nanti kalian menikah punya anak, harus dilatih untuk ke masjid, untuk ibadah, untuk taklim, untuk ngaji dan lain sebagainya. Meskipun belum begitu paham, iya, lama-lama paham insya Allah. Mereka biasa melatih anaknya untuk melakukan kesyirikan. Ya sama, kecil kita disuruh bawa takir tahu, daun pisang di segi 4 ada apanya, taruh di sini, sesajen, itu sama itu. Ya, orang tua kita juga mendidik sebagian kita. Kalau kalian mungkin nggak ada, ini zaman kami. Sekarang mungkin masih ada, tapi jarang. Jadi pendidikan kesyirikan ditinggal di situ Abu Bakar. Anak saya itu masih Abdul Ka'bah namanya. Akhirnya, patung, aku minta makan, aku lapar ini, aku minta pakaian, aku minta ini. Diam saja, pakai batu dipukul, dihancurkan, dirobohkan patung tadi. Ya sejak kecil seperti itu.
Kemudian sebelum masuk Islam dia juga ingin belajar kebenaran. Nah, di antaranya apa? Dia belajar kepada Zaid bin Amr bin Nufail, terkenal kan? Ini orang yang masih mengikuti tauhid di situ. Ada beberapa orang yang masih mengikuti peninggalan Ibrahim, agama tauhid, di antaranya ini. Nah, kemudian juga yang lainnya Umayyah bin Abi Salt belajar ke sana. Ini dia belajar tauhid lah, agama tauhid yang ada saat itu. Ini juga dia karena pedagang pernah ketemu Buhairah Ar-Rahib. Kalau Rasulullah juga pernah ketemu kan, ketika kecilnya diajak pamannya, akhirnya suruh dipulangkan, ini bahaya ini. Bahaya, harus dibawa pulang. Nah, Abu Bakar juga pernah ketemu Buhairah ini. Kamu dari mana? Dari Makkah. Makkahnya mana? Makkah Quraisy. Quraisynya mana? Gini jelimet. Setelah tahu, Abu Bakar juga cerita, aku mimpi gini, mimpi gitu. Dia pernah mimpi sebelum jadi khalifah, sebelum jadi pembantunya Rasulullah. Mimpi, cerita ke Buhairah ini. Akhirnya Buhairah mengatakan, kalau Allah membenarkan mimpimu, artinya bukan mimpi itu dari setan, mimpi itu ada yang dari setan. Jadi belum punya istri ngumpuli wanita, mimpinya setan. Ya. Jadi kalau belum punya istri kok ngumpuli wanita, setan. Ada mimpi memang dari ilham, bisikan. Mimpinya Yusuf, ya mimpinya Abu Bakar, mimpinya Rasulullah sebelum jadi nabi. Mimpi dari Allah, ilham. Ada mimpi gara-gara terlalu mikir ujian, akhirnya enggak atau ngomong apa, mimpi apa gitu. Mimpi ujian terlambat, kertasnya disobek oleh ustadznya gitu. Mimpi gara-gara dibawa. Beliau mimpi ini itu diceritakan. In sadaqallahu ru'yak, kalau Allah membenarkan mimpimu itu benar-benar dari Allah, maka di masyarakatmu, di kaummu, di sukumu atau di kabilahmu nanti akan muncul nabi. Dan kamu akan jadi teman setianya, pembantunya, tangan kanannya. Dan kamu akan jadi penggantinya setelah dia wafat. Nah, Abu Bakar diam, tidak berani cerita. Kita jangan cerita-cerita nanti jangan-jangan nggak terjadi kan gitu. Abu Bakar nggak cerita, setelah jadi khalifah baru cerita. Ketemu pendeta ini diceritani, cerita mimpi, kamu nanti akan di masyarakat, di desamu ada nabi, kamu jadi pembantunya, nabi ini meninggal, kamu jadi penggantinya, khalifahnya. Dan kenyataan sebagaimana yang dijelaskan oleh Buhairah ini. Kemudian Islamnya apa? Dalam kisah tadi segera, tidak ragu-ragu lagi. Walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang membawa kebenaran dan yang membenarkan kebenaran tersebut, merekalah orang-orang yang bertakwa. Beberapa sahabat mengomentari Rasul tidak pernah bahagia melebihi kebahagiaannya dengan masuk Islamnya Abu Bakar ini. Dan dia juga pertama yang membantu dakwah tadi, sehingga terjadi kisah tadi. Datang membawa Zubair. Jadi masuk Islam, ngajak Zubair. Zubair mau. Pergi lagi, bawa Utsman bin Affan. Mau juga. Ya, Utsman bin Affan. Ya, Utsman satu sangat sedih. Karena putrinya Rasulullah dinikahkan dengan orang lain. Saat itu mungkin ingin nikah dengan putrinya Rasulullah, belum jadi Rasul saat itu. Dinikahkan dengan orang lain, akhirnya dicerai, akhirnya dinikahi Utsman. Sedih. Alhamdulillah ketika sedih ada sesuatu yang menghiburnya, yaitu kebaikan agama. Jadi kalau kita sedih, frustasi, agama solusinya. Quran, sunnah, ilmu. Utsman satu sedih. Yang ditaksir, yang ingin dinikahi, dinikahkan Rasulullah dengan orang lain. Dengan putrinya Abu Jahal. Sedih. Tapi Rasulullah punya kebaikan yang lain, tidak hanya putrinya. Kebaikan agama, Utsman menyambutnya, masuk Islam. Dunurain. Kemudian pergi lagi, ajak Tolhah,
bin Ubaidillah. Masuk Islam pula, ngajak Sa'ad bin Abi Waqqas, ngajak Utsman ibn Mad'un, ngajak Abu Ubaidah, ngajak Abdurrahman bin Auf, ngajak orang-orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Semuanya di kebaikan Abu Bakar. Jadi menyaingi Abu Bakar tidak mungkin. Semua tadi kebaikan Abu Bakar karena lewat Abu Bakar. Man dalla ala khairin ila akhirih. Man sanna sunnatan hasanatan ila akhirih. Mizannya Abu Bakar As-Siddiq ini. Taib. Kemudian tentang Abu Bakar juga pernah dikomentari oleh Ali. Man asja'un nas. Pernah ditanya, pernah di Kufah sana, siapa yang paling pemberani? Orang-orang diam. Yang paling berani adalah Abu Bakar, kata Ali. Ketika Uqbah mengikatkan kainnya di leher Rasulullah, mencekiknya, tidak ada yang berani mencegahnya, tidak ada yang berani melawannya. Abu Bakar dengar, datang langsung dilepaskan cekikan tadi sambil membacakan ataktuluna rajulan an yaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum. Masa kalian membunuh orang yang mengatakan Rabbnya Allah dan telah membawa bayinat, bukti-bukti dari Rabb kalian? Masa kalian akan bunuh orang semacam ini? Ini Abu Bakar berani. Kemudian bertanya, ayyuhum khair, mu'min min ali Fir'aun an Abu Bakar. Ali tanya lagi, mana yang lebih baik, mukmin min ali Fir'aun yaktumu imanahu am Abu Bakrin? Orang-orang diam juga, nggak berani jawab, takut salah gitu ya. Akhirnya Ali menjelaskan, jauh, sebentar saja waktunya Abu Bakar melebihi dunia seisinya miliknya mukmin ali Fir'aun. Daka rajulu yaktumu imana. Orang itu menyembunyikan iman. Ini yudhiru imana. Satu sembunyi-sembunyi, satu terang-terangan. Ya, kok ditanya lagi, ya bagus yang terang-terangan. Kecuali semuanya sembunyi-sembunyi, perintah dari Rasulullah, beda lagi. Ini tentang Abu Bakar. Taib. Abu Bakar setelah masuk Islam melihat Bilal, Amir, Zanirah, banyak orang-orang disiksa, mendapatkan kesulitan. Ada yang dibuat lapar, nggak dikasih makan. Ada yang dipukuli, ada yang diletakkan di tengah padang pasir, ada yang diseret mainan anak-anak. Intinya orang-orang masuk Islam dari kalangan budak itu lemah, disiksa. Abu Bakar tidak diam. Ini termasuk salah kalau kita melihat kelemahan dari saudara, kita diam saja kesalahan. Abu Bakar tidak diam, mendatangi juragannya Bilal ini, mendatangi juragannya Amir. Dan mereka pinter, karena Bilal ini tidak nawar-nawar, Abu Bakar ini nggak nawar-nawar, harganya nggak dinaikkan gitu. Tapi Abu Bakar melihat para sahabat seperti Bilal melebihi emas dan perak, jadi nilainya tinggi. Jadi kita jangan menilai orang dengan hartanya dan lain sebagainya, kita nilai dengan imannya, kebaikannya. Abu Bakar melihat imannya, kebaikan agama itu sangat tinggi, dibeli, bebaskan. Sering akhirnya bapaknya bebaskan ke orang-orang lemah gitu. Kalau bisa bebaskan orang-orang kuat, biar bisa membantu nanti. Bebaskan kok, itu terkenal tidak terlalu kuat mereka saat itu yang dibebaskan itu. Bebaskan kalau bisa orang-orang yang kuat, yang bisa bela gitu. Abu Bakar memang tidak inginnya itu. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Jadi kalau bisa kita apa-apa itu membantu orang itu, tidak ingin jaza,
tidak ingin balasan, wala syukuro, terima kasih. Udah. Meskipun kalau kita dikasih orang, kita hendaknya berterima kasih. Tapi kalau kita ngasih orang, nggak usah berharap pujian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak. Kita tidak usah berharap seperti itu. Sebagaimana Abu Bakar, la nuridu minkum jazaa wala syukura, nggak ingin jazaan. Ini masyarakat kita kadang-kadang itu kalau nyumbang, buwuh bahasa sini, becek bahasa Madiun Magetan sana, ingin dibalas. Hajat ini ngasih apa nanti cewadet ini, kalau nggak dibalas tagih. Apa? Memberi hadiah dianjurkan, bukan tidak boleh. Juga tidak boleh juga tidak menerima tanda tangan. Tanda tangan apa? Buah tangan ya. Nah, ada orang-orang nulis tidak menerima buah tangan gitu ya. Kalau punya hajat tulisi tidak menerima buah tangan yang mengharap dikembalikan gitu, tambah gitu. Jadi menerima tapi yang nggak mengharap kembali, karena menolak hadiah nggak bagus. Kita disuruh saling beri hadiah. Buah tangan, hadiah, tanda mata yang berharap kembalian gitu nanti ya. Tulis gitu nanti kalau kalian punya hajat. Jangan ditulis tidak menerima buah tangan. Karena apa? Karena kita dianjurkan untuk saling menghadiahi. Jadi kalau memang di masyarakat seperti itu ya tulis gitu aja ya. Kembali, la nuridu minkum jazaan wala syukura, kita nggak usah mengharap dibalas nantinya dan tidak mengharapkan terima kasih. Tetapi sebagai seorang muslim, lam yaskurillah man lam yaskurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah yang nggak berterima kasih kepada orang lain. Kita berterima kasih kepada orang lain ketika dibantu, tapi ketika membantu nggak usah mengharapkan ucapan terima kasih. Taib ini, jadi dibebaskan semuanya. Kemudian ya namanya Islam awal-awal banyak gangguan, maka beliau pernah ingin ke Habasah. Jadi ingin menyembah Allah. Jadi karena dia diperintahkan umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Di Makkah agak repot ibadah, maka ingin hijrah, ketemu Ibnu Daghina, pembesar situ. Loh, mau kemana? Hijrah. Lah kenapa? Ibadah repot di sini. Masa orang seperti kamu itu kok tidak boleh keluar dan tidak boleh dikeluarkan, nggak boleh pergi, tidak boleh diusir. Oh, orang sebaik tu'dimul ma'dum, tu'inu ala nawabil haq, nawabil khair, sering bantu, sering, pokoknya tidak ada yang mencacat Abu Bakar. Orang seperti ini kok keluar. Sudah, kamu terserah ibadah di rumahmu di Mekah, saya yang jamin. Kalau ada yang ganggu kamu, larang kamu, lapor ke aku. Anta bijiwari. Dia musyrik kafir, tapi karena lihat Abu Bakar baik, mendampinginya. Akhirnya Abu Bakar awal-awal ya agak mungkin ibadahnya agak nggak terang-terangan gitu, akhirnya bangun musola di rumahnya situ, sholat gitu. Orang-orang kalau melihat Abu Bakar sholat, terkenal Abu Bakar itu nangisan. Ketika Aisyah, rajulun asif, banyak istilahnya, banyak tersentuh hatinya itu. Nah, akhirnya kalau baca Quran sering nangis, sholat baca Quran nangis. Ada orang-orang, ada apa ya? Nah, orang-orang kumpul dengarkan. Kadang-kadang kalau orang nangis itu biasanya ada kebaikannya, orang ingin dengar. Kita pernah di Saudi, kita membaca kitab, kisahnya Syekh bin Baz, nangis kita. Jadi kalau kalian ingin lihat kisahnya bin Baz itu, masya Allah, nangis kita. Teman kita orang Yaman, kebetulan kalau disuruh baca ya nggak paham, dengarkan kaset juga nggak bisa. Jadi orang Arab tuh ada yang baca tulisan-tulisan kitab itu nggak paham, itu banyak. Dengarkan ceramah yang itu banyak yang nggak paham juga. Ya tidak kebanyakan paham tentunya. Artinya nggak paham itu banyak. Ketika kita nangis dia, ya Abu Yahya, bagi ya Abu Yahya. Jangan dimiliki sendiri. Kalau ada kebahagiaan, kesedihan, bagi ke kami. Nah, repot. Kita dengarkan ceramah Syekh, ceramahnya enak, kita bisa nangis. Saya nerjemahkan ke orang Yaman itu gimana caranya bahasa Arabnya? Kan sulit juga ya. Ya tapi diceritakan ala kadarnya, dia juga terenyuh ternyata. Intinya kalau ada orang nangis, orang tertarik.
Akhirnya orang-orang lihat Abu Bakar sholat nangis, dengar. Ya mungkin ada yang beriman akhirnya. Orang-orang ribut, waduh pengikutnya semakin banyak. Nah ribut kan, lapor ke Ibnu Dahinah. Ibnu Dahinah gimana ini? Ini kok ngaco kami, anak-anak kami, istri-istri kami sudah tergoda oleh dakwahnya Abu Bakar. Ya akhirnya datangi Ibnu Dahinah. Terakhir lepas sudah Ibnu Dahinah, sudah kita putus saja, sudah nggak ada suaka, nggak ada jiwar lagi, nggak butuh perlindungan lagi. Loh, terus yang lindungi kamu siapa? Ana fi jiwarillah. Aku di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tawakal ala Allah. Jadi orang-orang yang mau melindungi nggak mau ya sudah. Jadi kalau nanti dakwah tidak dibantu oleh Pak RT, Pak RW, kepala desa, camat, bupati, nggak bantu semuanya, bismillah tawakal ala Allah. Tapi jangan berharap tidak dibantu, berharaplah dibantu. Jadi kita itu harus selalu suka mendapatkan keenaan, kenyamanan. Jangan berharap yang nggak nyaman. Tapi kalau mendapatkan sesuatu yang nggak nyaman, maju terus, sabar, tegar. Tapi jangan berharap tidak enak ya. Kalau dakwah itu ya enak lah. Nah, sudah ada murid-murid banyak suatu tempat. Nanti di malam hari bapak-bapak juga ada yang ngaji, kasih duit yang banyak lagi gitu. Jadi sudah tidak mikir lagi mau kerja. Kalau mau kerja cuma sampingan. Jadi intinya sudah dia dakwah, ada makanan, ada minuman. Kalau mau nikah masyarakat sanggup menikahkan, alhamdulillah gitu. Jadi minta yang enak-enak kalau bisa ya. Jangan minta yang berat. Tapi nanti kalau mendapatkan keberatan, ketidakenaan, harus tegar, harus sabar. Jadi demikian. Kembali ke masalah. Sampai mana tadi? Ibnu Dahinah akhirnya selesailah. Ini. Baik. Jadi sekali lagi setelah itu ya sudah lepas dari Ibnu Dahinah, bismillah tawakal Allah. Akhirnya datanglah waktu hijrah. Para sahabat sudah banyak yang hijrah. Abu Bakar ingin hijrah. Ditahan Rasulullah, jangan dulu. Saya kapan diizinkan untuk hijrah. Jadi nanti kita bisa berteman. Maka siang hari datanglah ke rumah Abu Bakar. Diceritakan Aisyah, nggak biasanya Rasulullah datang panas-panas gini. Pasti ada masalah penting. Ternyata saya sudah diizinkan hijrah. Subah ya Rasulullah, bisa nemani ya Rasulullah. Subah ya Abu Bakar. Iya, kita pergi bersama. Masya Allah bahagianya Abu Bakar, nangis karena bahagia. Akhirnya demikianlah Aisyah, Asma nyiapkan makanan, nyiapkan minuman, nyiapkan bekal. Abdullah mencari berita. Gimana ini biar mencari berita, mata-mata lah bahasa kita. Amir pembantunya bawa gembalaannya. Intinya untuk membantu, semuanya kerjasama dan demikiannya seharusnya. Kita jangan acuh tak acuh terhadap kebaikan. Kita kerjasama, kita bantu orang-orang yang melaksanakan ataupun memperjuangkan kebaikan tersebut. Akhirnya terkenal keluar bersama Abu Bakar. Akhirnya terkenal di Gua Hira, ya. Gua Hira atau gua apa? Gua Sur ya. Idhuma fil ghar. Id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyasnain. Ketika orang-orang kafir mengusir tidak langsung. Secara tidak langsung mengusir karena mau membunuh kan? Kabilah-kabilah mengumpulkan pemuda mau membunuh, itu namanya mengusir secara tidak langsung karena mau membunuh. Id akhrajahul alladziina kafaru tsaniyasnain, berduaan. Idhuma fil ghar, ketika di gua. Wasaur id yaqulu li sahibi la tahzan. Saat itu Abu Bakar sedih karena orang-orang kafir ngejar depan gua. Kalau ngerunduk melihat ke bawah tahu. Akhirnya seharusnya disetting untuk tidak ada suaranya ya. Ding 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 ding. Tapi kembali. Jadi sedih dengan khauf itu beda dikit. Bukan lata khauf, lata zan. Nek khauf itu seolah-olah keselamatan dirinya.
Hasan itu mungkin yang lainnya. Jadi Abu Bakar enggak pikiran dirinya, pikiran Rasulullah. Kalau ketangkap Rasulullah gimana? Maka la tahzan. Jadi intinya la tahzan, jangan sedih. Kalau la takhaf itu seolah-olah apa? Ingin keselamatan diri sendiri. Jadi aku enggak selamat ini, maka la takhaf. Tapi dia mikirkan Rasulullah nanti bisa enggak selamat, maka la tahzan. Ya ada nilainya lah. Memang Quran datang dengan yang paling sempurna dalam segala hal. Jadi la tahzan, jangan sedih. Bagaimana menurut kamu kalau ada dua orang, yang ketiganya Allah, innallaha ma'ana, Allah bersama kami, ma'iyah khasah lil mu'minin lil muttaqin lil muhsinin, akan ditolong. Ketika bagaimana kita bisa bayangkan berduaan di itu, sholat, doa, zikir, baca Quran, nggak tahu apa yang dilakukan. Di antara kejadiannya Rasulullah ngantuk, tertidur di pangkuan Abu Bakar. Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar. Ada lubang, wah jangan-jangan ada kalajengking ini. Akhirnya Abu Bakar nutup dengan kakinya, otomatis disengat. Abu Bakar akhirnya kan lama-lama ya sakit. Nah, ketika Abu Bakar merasa sakit, Rasulullah merasakan ada apa Abu Bakar? Enggak kok, enggak ada apa-apa. Wallahi la tuhbiron, demi Allah harus beritahu. Akhirnya ini mungkin kakiku ini mungkin tersengat, menutupi lubang. Didoakan, diludahi Rasulullah, sembuh. Melanjutkan perjalanan, Abu Bakar kan di belakang Rasul. Kadang-kadang depan lari, kanan, kiri. Kalau 4 orang enak dibagi ya. Kalau 4 orang enak dibagi. 1, 2, 3, 4 sendirian. Di belakang, depan, kanan, kiri. Rasul, Abu Bakar ada apa sih memangnya? Kok aneh? Saya di belakang takut ada yang ngejar. Di depan takut ada yang menyergap. Kanan kiri kalau takut kalau ada ini itu. Itu sangat khawatir tentang keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di Madinah selalu bersama-sama. Datang Rasulullah, datang Abu Bakar, datang Umar. Pergi Rasulullah, pergi Abu Bakar, pergi Umar. Jadi 3 sekawan kalau sekarang ya, mungkin 2 sekawan atau 3 sekawan. Ya 3 sekawan boleh lah. Intinya selalu bersama-sama, kemana-mana selalu bersama-sama. Dalam perang Badar, yang pertama musyawarah dengan Rasulullah Abu Bakar, yang memagangi selendangnya Rasulullah, kain atasnya Rasulullah ketika doa Abu Bakar. Ini mengingatkan kita doa itu bukan gini, doa itu gini. Nah, kalau gini kan selendangnya nggak jatuh toh. Rasulullah doanya gini, sehingga pakaian yang dipakaikan gini jatuh. Dipegangi Abu Bakar dari belakang. Jadi kalau doa kalau bisa jangan sekedar gini ya. Ya boleh-boleh kalau gini, agak tinggi dikit ya. Rasulullah kelihatan ketiaknya. Nah, doa. Nah, dipegangi oleh Abu Bakar. Kafaka munasyadatuka rabbak. Cukup ya, cukup untukmu, doamu kepada Rabbmu sudah cukup. Doa enggak henti Rasulullah, enggak bosan-bosan doa. Akhirnya absyir ya Abu Bakar, beri kabar gembira, kita akan menang. Ini dalam perang Uhud, dia yang paling berani sehingga maju ke sana mengejar musuh. Ketika ada problem gara-gara ada maksiatnya sebagian sahabat yang di gunung, ada problem, Rasulullah apa? Manggil kan ibadallah, orang kafir lebih dekat, nyerang habis-habisan Rasulullah. Abu Bakar termasuk yang datang awal-awal, mendengar panggilan Rasul segera balik. Termasuk sedikit dari sahabat yang datang awal mendekati Rasulullah. Sudah ditemukan orang Ansor 7 orang meninggal dunia, 2 orang sakit parah, terluka parah. Intinya Abu Bakar lah yang duluan. Dalam perang Hamra al-Asad itu banyak yang terluka, repot. Abu Bakar termasuk yang ikut pergi. Dalam Hudaybiyah banyak orang yang ragu. Abu Bakar ilzam ma gharasa Rasulullah innahu nabi. Ikuti saja, jangan dipikir-pikir. Keputusan Allah dia itu nabi. Nah,
Kan Hudzaibiyah itu kan banyak masalah dulu. Banyak, ternyata setelah diteliti memang benar. Itu bagus. Sangat menguntungkan kaum muslimin. Dan Fathu Makkah, Abu Bakar juga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Fathu Makkah, Hunain itu agak kacau karena sombong, agak sombong itu, banyak orang yang sombong. Jumlahnya sudah tidak ada yang bisa menandingi. Musuhnya kan cuma sedikit. Orang-orang Makkah yang ketika Fathu Makkah dia nggak berani melawan karena ngumpulkan pasukan di Hunain sedikit. Begini. Diabadikan ayat itajabatun kasratukum falam tuhni ankum syai'a. Jadi kalian itu satu sombong, pasti menang, masuk disergap kalang kabut, banyak yang lari. Termasuk yang bertahan adalah orang-orang Muhajirin, orang Ansor, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Kemudian dalam perang Tabuk perlu duit banyak, perlu biaya banyak. Abu Bakar pulang ngambil segala yang punya. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Ya Allah dan Rasulnya, tidak ada. Wa sayujannabu al atqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Dan akan diselamatkan dari neraka orang-orang yang bertakwa, yang memberikan hartanya untuk mensucikan diri. Ini. Nah, kemudian ya kisah-kisah yang lainnya, ya terjadi perang ini perang itu. Taib juga yang terkenal kisah, mungkin beliau itu sederhana, nggak terlalu gemuk, celananya melorot terus, turun terus kan kayaknya, karena mungkin nggak gemuk gitu. Akhirnya sering angkat kainnya, takut dianggap orang sombong. Engkau bukan termasuk orang-orang sombong itu ya Abu Bakar, kata Rasulullah. Ada kejadian yang lain, pernah dikasih makanan anak-anak gitu, dimakan. Abu Bakar tahu nggak dari mana makanan ini? Enggak, dulu saya pernah dukun, pernah jadi dukun. Dikasih duit, kasih uang, lah ini makanan itu. Abu Bakar langsung memuntahkannya. Yang lain jangan, Abu Bakar sudah makdur, enggak dosa, enggak ngerti. Akan ku keluarkan meskipun harus keluar bersama ruhku. Intinya enggak ingin yang haram. Sebenarnya kan makdur enggak diberitahu, tapi demikianlah, ingin meninggalkan yang haram. Baik. Kemudian juga ada kisah-kisah bersama Umar di Madinah, beberapa kisah yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Di antara kisah ketika berselisih dengan Abu Bakar, Abu Bakar minta maaf, Umar belum terima. Abu Bakar datang ke Nabi. Duh, Rasulullah mengatakan pada sahabat nih, sahabat kalian kok sedih ini, sedang ada masalah ini. Akhirnya cerita, ada apa? Aku ada masalah dengan Umar, saya minta maaf, dia belum bisa menerima. Ya Rasulullah agak emosi. Abu Bakar sebaik ini kok nggak dimaafkan. Umar saat itu menyesal. Aduh, datang ke rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar gimana ini? Mau minta maaf. Abu Bakar sudah ada, sudah ke Rasulullah, menyusul ke Rasulullah. Umar datang, Rasulullah agak emosi. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, saya yang salah. Ini kuntu adlam. Saya yang salah Nabi, saya yang Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan, dulu orang semuanya menolak aku, tapi orang ini Abu Bakar menerima aku. Maka kalian masa mau meninggalkan Abu Bakar ini? Tidak boleh ditinggalkan, harus didukung, harus dibantu. Kisah yang lainnya tentang Abu Bakar bersama Umar ini adalah kisah ketika putrinya Umar jadi janda, Hafsah jadi janda, datang ke Abu Bakar, suruh nikahi putrinya. Abu Bakar nggak mau jawab, diam, 1000 bahasa. Datang ke Utsman, ya nanti 2-3 hari lagi tak kabari, tak nikahi atau enggak. Setelah itu
Utsman baru ketika kehilangan istrinya masih sedih. Saya kelihatannya belum mau nikah hari-hari ini. Akhirnya apa? Saya lebih, tapi mending Utsman mau jawab. Yang Abu Bakar nggak mau jawab, marah, emosi Umar. Mengadu ke Rasulullah tentang penolakan Abu Bakar tanpa jawaban. Utsman tidak siap nikah. Akhirnya dikhitbah oleh Rasulullah, dinikahi Rasulullah. Baru Abu Bakar menemui Umar. Ini kenapa? Kamu dulu marah padaku. Iya, sangat marah. Kalau jawab nggak mau, nggak apa-apa. Nggak jawab, intinya nggak memberi penjelasan, marah. Ketahuilah, karena saya telah mendengar Rasulullah ngerasani, bahasa kita, membicarakan ini, kelihatan Rasulullah mau menikahinya. Seandainya Rasulullah nggak nikahinya, pasti aku nikahi. Demikianlah Abu Bakar menjaga rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Rasulullah juga pernah bertanya, siapa yang puasa hari ini? Abu Bakar, saya. Jadi boleh yang ngaku-ngaku itu tidak apa-apa. Siapa yang tadi malam merojah, saya itu boleh aja sebenarnya. Tidak harus riak, nggak harus semua. Abu Bakar, siapa yang puasa? Aku. Siapa yang ngasih makan orang, bantu orang? Aku. Siapa yang jenguk orang sakit? Aku. Siapa yang mengikuti jenazah? Aku. Tidaklah amal-amal sebaik ini, baik-baik itu terkumpul pada seorang kecuali dia masuk surga. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kisah yang lain yang bersama Mistah, salah satu familinya, kerabatnya yang miskin. Kerabat yang miskin sering dibantu oleh Abu Bakar. Namun pada kisah ifk, ya pemfitnahan, jadi Aisyah pernah difitnah berzina dengan sahabat. Tertinggal, ditolong sahabat, dinaikkan untanya. Orang-orang datang berduaan. Pikiran jelek seudon muncul. Tersebarlah berita Mistah, termasuk yang terkena menyebarkan ikut terpengaruh menyebarkan berita. Lama setelah turun ayat membela Aisyah, Abu Bakar marah. Sudah Mistah, stop bantuan. Turun ayat wala ya'tali ila akhirih. Intinya apa? Tidak boleh orang yang punya kelebihan ini itu berjanji tidak bantu familinya. Tidakkah ingin diampuni oleh Allah? Kalau kita ingin diampuni, ya maafkan orang gitu. Akhirnya Abu Bakar langsung bantu lagi. Meskipun sangat emosi, termasuk yang memfitnah putrinya adalah Mistah ini. Namun tidak dendam, karena turun ayat menegur. Apakah kalian nggak ingin dimaafkan oleh Allah? Kalau ingin dimaafkan orang. Taib. Rasulullah pernah ditanya, siapa yang paling dicintai dari kalangan laki-laki? Abu Bakar. Dari perempuan, anaknya. Jadi termasuk yang menunjukkan kedudukan Abu Bakar. Ada wanita tanya ke Nabi, gini dijawab. Loh, nanti kalau engkau nggak ada gimana ini? Tanya Abu Bakar. Ini tazkiyah untuk Abu Bakar berfatwa zamannya Rasulullah. Jadi muru Abu Bakrin yusolli bin nas, perintahkan ngimami sholat. Taib. Ketika kematian Nabi, juga Abu Bakar datang menciumnya, membuka tutupnya. Meninggal di pangkuan Aisyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kacau, orang kacau. Utsman diam, Ali diam, Umar agak stres. Jadi siapa yang ngomong Muhammad mati, mana? Ditegur oleh Abu Bakar. Ini ditegur oleh Bakar. Jadi wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul apa immata dan seterusnya. Jadi, Rasul itu nabi, sebelumnya juga ada nabi, ada rasul. Kalau mati masa kalian mau kafir lagi? Man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Yang nyembah Muhammad sekarang sudah mati. Yang menyembah Allah, Allah mati, hidup nggak akan mati. Ya, orang-orang tersadar. Kemudian beliau merintahkan, ini ada Umar,
Ada Abu Baidah, ayo kalian baiat jadi pengganti Rasulullah. Nah, jadi dia tidak mau jadi khalifah aslinya. Namun Umar ya tidak bisa, tidak berani. Gimana? Wong Rasulullah mendahulukannya kok kita mengakhirkannya? Tidak mungkin. Tidak mungkin urusan dunia agama kita ridho. Urusan dunia pemimpinan kan asli kan dunia. Ya harus ridho. Akhirnya pertama kali yang membaiat adalah Umar, diikuti sahabat satu, akhirnya setelah itu Ali dan sebagainya. Hari kedua masih pikir, mungkin ada yang nggak setuju saya jadi pemimpin, silahkan. Siapa yang nggak setuju? Ali maju dengan pasukannya membawa pedang. Siapa yang nggak setuju? Intinya mengenalkan persetujuan membaiat. Nah, setelah dibaiat berkhutbah. Di antaranya ini wulitum amrokum, aku dikasih amanat mengurusi urusan kalian. Walastu bi khairikum, aku bukan yang terbaik di antara kalian. Aku benar lurus, bantu. Aku salah, ingatkan. Menasihat banyak, di antara nasihatnya, kalau orang meninggalkan jihad akan hina. Jadi kita tetap berjihad meskipun Rasulullah telah meninggal dunia. Mungkin sebagian orang berpikir ada Rasulullah mesti menang, dibantu. Tidak ada Rasulullah terus. Ini kemudian ada kisah-kisah setelah jadi khalifah, tetap kerja kan, ke pasar, ketahuan oleh Umar dan sebagainya. Gimana ini? Gimana urusan kaum muslimin? Akhirnya dikasih gaji. Nah, kita kasih gaji lah. Jadi penggajian itu boleh, tidak apa-apa ya. Jadi kerja, ngajar, dapat gaji, tidak apa-apa, boleh saja. Taib. Nah, ada kisah juga dirasani oleh ya wanita-wanita gitu. Sekarang sudah jadi orang besar ini, nggak mungkin mau kumpul kita, nggak mungkin bantu kita. Nah, dengar itu bahkan langsung bantu mereka, merah susu dan sebagainya. Ini kemudian beliau memang apa, wa ibadur rahmanul ladina yamshuna fil ardi hauna. Hamba Allah yang bagus, yang sejati itu ketika berjalan memang meskipun orang besar haunan, merendah, tawadhu. Jadi pemimpin tertinggi tetap tawadhu. Ini dalam kisah dia selalu datangi ibu-ibu tua gitu. Umar apa yang dilakukan Abu Bakar? Rasulullah pergi datang ke orang tua tadi. Orang sudah tua jompo. Apa yang dilakukan? Ya masak, nyuci baju kami, membersihkan rumah kami, pokoknya ngurusi kepentingan kami. Nah, kamu tahu nggak siapa dia? Enggak tahu, pokoknya dia tiap hari datang. Aduh repot ya Abu Bakar, kamu merepotkan orang-orang setelah engkau. Jadi nanti setelahnya harus niru kan? Harus niru. Kalau jadi pemimpin itu bukan kesempatan, tapi membantu masyarakat, membantu anak buah. Butuh ini dibantu. Ini. Kemudian dalam penyerangan ke pengutusan pasukan Usama, para sahabat ini ada masalah banyak dalam negeri, nggak usah diteruskan itu, kan ada masalah orang murtad dan sebagainya. Wong sudah dicanangkan Rasulullah kok nggak terus. Ada yang kalau terus diganti aja pemimpinnya. Ini terlalu muda ini, sama yang terlalu muda. Lah wong sudah dipilih Rasulullah kok saya ganti? Nggak bisa, tetap Usama. Intinya tegas gitu dalam meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebentar lagi ya Kak nanggung nih. Tadi 5-10 menit. Berarti nanti 6-10 menit ya. Jangan, kadang-kadang santri itu boleh terlambat datang, nggak boleh terlambat pulang kalau di kelas. Kalau di masjid nggak apa-apa kan, libur kan ini ya. Nah, libur kan ini ya. Libur kan ya nggak apa-apa, boleh tambah 10 menit. Nanggung belum meninggal Abu Bakar. Sudah ya. Tapi ceritanya belum meninggal. Abu Bakar sudah meninggal lama ya. Sudah lama atau sudah lama ya. Tapi ceritanya belum meninggal sampai saat ini. Taib. Kemudian meneruskan menerangi orang murtad, diperangi. Orang nggak mau bayar zakat diperangi. Meskipun disanggah oleh Umar. Wong sudah la ilah kok diperangi? Pokoknya tak perangi. Yang membedakan antara zakat dan sholat. Zakat itu hak mal. Meskipun seekor kambing kecil yang dulunya dibayarkan ke Rasulullah, sekarang nggak mau bayar, cuma kambing kecil.
Anaqah tetap tak perangi. Melihat semangat Abu Bakar, Umar pasti benar ini, firasat yang benar, ikut bantu. Jadi tetap nyerang ini, banyak futuhat. Kemudian di antara jasanya juga termasuk pengumpulan Quran. Akhirnya suatu saat beliau sakit ya, biasa orang sakit ya, sakit meninggalnya. Ketika sakit ya baca Quran dan sebagainya, kadang-kadang istirahat, zikir dan sebagainya, dihibur oleh putrinya Aisyah, dibacakan syairnya saya nggak hafal, dibacakan syair yang jelas ya, sebenarnya ada tapi nggak ditulis, nggak dihafal. Syairnya orang Arab agak sulit kan ya, intinya dibacakan syair. Ya Aisyah, kuli ahsana minha. Aisyah, ngomong kok yang lebih baik apa syair-syair hiburan. Apa yang harus kukatakan? Katakanlah wajaat sakratul mauti bil haqq, datang kematian gitu. Jangan dihibur dengan ini itu, sudah mau mati kok dihibur apa-apa. Bacakan ayat ini. Datang orang-orang, kok nggak manggil dokter sih? Kok nggak diambil dukun? Dukun kesehatan, bukan dukun. Nggak dipanggilkan dokter, tabib. Sudah ada. Loh, terus ngomong apa? Dokternya ngomong inni fa'alul lima yurid. Dokternya ngomongnya fa'alun lima urid, maksudnya adalah ya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mati hidup. Ini terakhirnya suatu saat sakit berhari-hari, akhirnya ngomong hari apa Aisyah? Hari Senin. Wah, saya ingin mati hari ini sebagaimana Rasulullah mati hari Senin. Nah, akhirnya membaca ayat panjang sampai apa? Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Matikan aku dalam Islam, kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Baca ayat ini, tawaffani muslima, surat apa? Yusuf ya. Ini Yusuf ya, hafidhnya banyak. Hafidhnya di sana ya, mungkin dengar. Tapi hafidhnya. Ini surat Yusuf. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Matikan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Maka pada hari itu Senin 22 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah beliau meninggal dunia. Demikian sedikit tentang catatan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bisa kita tiru dan bisa kita ajak orang untuk meniru orang yang mulia seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.